bersyukur kita bisa adakan Zoom meskipun Zoom ini sekarang sudah mulai orang tinggalkan ya. Kira-kira lebih 12 tahun yang lalu saya pernah mampir ke GKT Gloria Cakranegara. Nama yang kadang-kadang orang heran ini ada di mana gitu ya. Itu ada di daerah Mataram. Dulu saya sempat isi pemuda di situ dan saya sempat survei ke sekolahnya. Lalu saya ketemu Bapak Pendeta Linus Baito yang waktu itu masih hamba Tuhan gembala di sana ya. Lalu saya sama satu hamba Tuhan, saya ingat yang anaknya kembar. Dia kayaknya bukan dari gereja sana. Terus kami keliling seluruh Lombok sama Bapak Pendeta Linus juga. Seluruh Lombok sampai Lombok Timur sampai Utara kita keliling semua satu pulau habis. Lalu akhirnya saya nyebrang menuju ke Pulau Sumbawanya. Lalu kami keliling masuk ke Newmont. Lalu sampai ke Sumbawa Besar, sampai ke Dompu. Lalu akhirnya sampai ke Bima. Jadi seluruh NTB saya sudah keliling dari ujung sampai ke ujung. Puji Tuhan, dan hari ini kita bisa ketemu lagi, dan itu sudah kira-kira lebih 12 tahun yang lalu. Nah, tema saya adalah Kristen Ortodoks versus Kristen Progresif. Yang saya maksudkan Kristen Ortodoks ini bukan bicara organisasi, karena ada gereja Ortodoks atau yayasan-yayasan yang berhubungan dengan Ortodoks. Yang saya mau bahas adalah Kristen, orang percaya yang dihubungkan dengan Ortodoks, dan Kristen progresif yang lagi viral-viralnya ya. Jadi jelas ya, Ortodoks ini tidak ke arah organisasi atau nama gereja dan aliran dari gereja. Karena kata Ortodoks ini adalah kata yang sangat baik, kata yang akhirnya orang salah mengerti dan akhirnya orang anggap semacam ajaran kuno, ajaran kaku, dan ajaran yang tidak perlu ada lagi karena zaman sudah maju. Ortodoks tidak ada pembaharuan dan membuat orang-orang zaman sekarang akhirnya terasing masuk di dalam gereja karena zaman sudah berubah. Nah, bagi mereka ortodoks itu mesti ditinggalkan. Nah, ortodoks itu sendiri adalah berhubungan dengan satu keyakinan dan pendapat yang benar. Nah, pendapat yang benar di dalam konteks ortodoks ini adalah pendapat atau gagasan yang turun-temurun yang bisa ditelusuri di dalam seluruh kitab suci. Jadi bukan yang muncul mendadak lalu tidak ada sumbernya. Ajaran ortodoks ini Tuhan yang pelihara, yaitu dari zaman ke zaman Tuhan yang adalah sumber kebenaran. Tuhan waktu mewahyukan kitab suci, Tuhan yang memberikan wahyu kepada para penulis. Setelah itu, nanti ada orang yang mencatat ulang dan Tuhan juga menjaga proses pencatatannya, tidak boleh ada yang salah. Jikalau wahyu Tuhan kepada nabi atau rasul atau orang awam yang menuliskan PLK atau PBK, lalu wahyu itu Tuhan jaga dengan begitu akurat dan tidak ada kesalahan. Tetapi kalau Tuhan tidak jaga proses penterjemahan Alkitab, maka ini akan jadi bahaya. Karena apa yang Tuhan jaga di masa awal, di masa penulis Alkitab masih hidup, akhirnya menjadi hancur setelah masuk di dalam pencatatan ulang. Karena tidak mungkin tulisan Musa, 5 kitab Musa, terus-menerus dipegang oleh satu orang, lalu dibawa-bawa untuk diajarkan. Maka, untuk bisa mengajarkan banyak orang dan suku-suku bisa mendapatkan kitab suci, maka perlu ada yang menuliskan ulang. Jadi, proses pertama, Tuhan memakai penulis yang pertama. Proses kedua, Tuhan memakai orang yang menulis ulang. Nah, ini yang saya sebut penulis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena kitab suci akan ditulis ulang. Jadi, Tuhan menjaga sampai penulisan ulang tidak boleh ada yang salah. Maka yang ditulis ulang sama yang asli itu sama. Itu seperti saya ada satu teks, satu lembar, saya catat ulang semua teks itu dan persis titik komanya tidak boleh saya rubah. Lalu teman saya catat lagi dari punya saya, tidak boleh ada yang rubah. Nah,
untuk bisa menjaga semua ini, tidak bisa manusia yang menjaga. Karena Musa pasti akan mati duluan. Musa tidak mungkin duduk di samping orang yang nanti akan menulis. Satu-satu orang yang menulis, Musa harus kontrol, tidak mungkin. Lalu penulisan kitab suci setelah dikopi-kopi atau dicatat ulang, ini Tuhan terus pelihara. Dan akhirnya nanti muncul penafsiran-penafsiran terhadap kitab suci. Nah, makna asli Tuhan pelihara, nabi-nabi penulis kitab suci, Tuhan pakai mereka untuk mengajarkan. Sebagian yang tulis kitab suci kita tahu orangnya, mereka pengajar. Sebagian yang kita tahu orangnya, tapi kita tidak tahu mereka lakukan apa, mereka mengajarkan apa, kita tidak tahu. Intinya, pengajaran-pengajaran kitab suci dari teks yang sudah tertulis, Tuhan pelihara supaya generasi-generasi berikutnya menangkap makna orisinil dari teks pertama kali diberikan, lalu Tuhan mau bangsa Israel mengerti apa. Maka di zaman berikutnya mereka bisa menangkap kira-kira Tuhan maksudnya apa kepada zaman sebelumnya. Nah, ini semua Tuhan yang jaga. Maka kita lihat setelah kitab suci, PL dan PB semua sudah selesai, maka Tuhan menjaga lagi semua orang-orang yang muncul, yang Tuhan sudah rubah, lalu orang-orang yang Tuhan kasih pengertian yang mendalam, mereka luangkan waktu menggali kitab suci, lalu mereka merumuskan menjadi doktrin-doktrin yang memudahkan orang untuk mengertinya. Nah, waktu doktrin-doktrin dirumuskan menjadi sistematik teologi, itu semuanya dari prinsip kitab suci. Sistematik teologi bukan Alkitab. Ingat ya, Alkitab ini yang buku yang kita pegang, PL sampai PP. Sistematik teologi tidak bisa disetarakan dengan Alkitab. Oleh sebab itu, Alkitab yang sudah sempurna tidak pernah ada terjadi perubahan. Sistematik teologi, karena manusia yang terus mematengkan, merumuskan, maka sistematik teologi ada penambahan dan pengkoreksian untuk menuju kepada kesempurnaan pengertian. Jadi kita harus bedakan, ada yang terus akan berubah dan pengoreksian. Itu sistematik teologi, termasuk doktrin-doktrin semakin hari semakin limpah, semakin hari semakin dalam. Sedangkan kitab suci tetap sama, yang Musa tulis tetap sama, tidak ada lagi pembaharuan untuk tulisan Musa yang versi baru. Tidak ada itu ya. Oke, jadi Tuhan pelihara ajaran yang benar dari pendengar pertama kitab suci sampai turun-temurun, ini semua Tuhan jaga. Nah, waktu Tuhan jaga, maka kita harus menemukan benang merah. Nah, benang merah ini sangat penting, karena seluruh kitab suci, baik Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, ini ada benang merah yang sangat penting. Misalnya ya, benang merahnya apa? Kalau kita lihat Abraham, Isa, Yakub, nah itu benang merah. Silsilah-silsilah diurutkan sesuai dengan benang merah. Mengapa silsilah itu begitu penting? Karena benang merahnya akan mengacu kepada Kristus. Maka benang merah jalur mesianik ini Tuhan akan pelihara, dan di dalam kitab suci tokoh-tokoh yang berhubungan dengan jalur mesianik ini ada yang dijabarkan ceritanya, ada yang tidak banyak dijabarkan, tetapi benang merah ini yang kita harus pegang. Karena ini benang merah ortodoks, kalau saya pakai bahasa ortodoks tadi ya, kata ortodoks, yaitu satu kebenaran yang Tuhan turunkan turun-temurun untuk mentelusuri janji pertama kedatangan Mesias sampai nanti Mesiasnya muncul. Mesias harus keturunan dari Daud, maka silsilah Daud ini sangat penting. Silsilah dari Yehuda ini sangat penting. Nah, ini semua benang merah. Lalu sampai kepada kitab Wahyu dari Kejadian, ini semua ada benang merah. Langit pertama sama langit dan bumi yang baru, ini semua ada benang merah. Lalu benang merah inilah yang mengikat seluruh tema-tema di dalam kitab suci. Nah, benang merah itu menurut teolog A, teolog B, teolog C, ini banyak beda-beda.
Ada yang mengatakan benang merah itu adalah covenant, perjanjian. Perjanjian yang lama, Tuhan mengikat perjanjian dengan Adam, Tuhan ikat dengan Nuh, Tuhan ikat dengan Abraham, Tuhan ikat dengan Musa, Tuhan ikat dengan Daud. Lalu sampai ke PB, Kristus yang menggenapkan perjanjian. Sampai nanti Yesus datang kali kedua, ini semua penggenapan yang final. Maka benang merah itu ada yang mengatakan itu covenant. Tapi teolog yang lain berkata benang merah itu adalah kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan menetapkan kerajaan Allah dari zaman awal sampai zaman akhir, ceritanya seperti apa. Maka benang merah itu sebagai jalan tolnya, jalan besarnya. Nah, ada yang mengatakan selain kerajaan Allah, selain perjanjian, tema covenant, ini juga adalah tema ibadah. Jadi benang merahnya adalah ibadah. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab suci, itu ada poin-poin yang Tuhan jaga terus-menerus dari Kejadian sampai Wahyu menjadi jalan utamanya. Tema-tema yang terus ada berkesinambungan. Karena semua nubuat di dalam perjanjian lama itu nanti digenapi di Kristus. Oleh sebab itu, semua tema-tema besar di dalam kitab suci nanti akan menuju kepada destinasi yaitu Kristus. Kristus yang akan menggenapkan. Maka kalau disimpulkan secara sederhana, benang merah PL sampai PP adalah Kristus. Oke? Nah, maka ajaran tentang Kristus itu dipelihara dari zaman ke zaman, diturunkan sejak dari zaman Rasul. Mereka adalah saksi kematian Kristus, mereka saksi kebangkitan Tuhan Yesus, dan merekalah yang mengajarkan dan menurunkan. Lalu setelah zaman Alkitab sudah selesai, maka diturunkan kepada nanti bapa-bapa gereja yang akan mempertahankan semua ajaran-ajaran. Di dalam kitab suci, di dalam Kisah Rasul 15, ada konsili. Konsili untuk menyelesaikan perdebatan doktrinal yang sebelumnya bukan menjadi masalah utama, tetapi muncul kasus, maka perlu ada konsensus bersama untuk selesaikan doktrin kekacauan ini. Karena jemaat perlu mendapatkan pengajaran yang benar seperti apa. Maka konsili pertama itu di Kisah Rasul 15, itu rasul-rasul karena otentik. Mereka adalah otentiknya, mereka punya otoritasnya. Lalu mereka yang merumuskan dan mereka yang membakukan ajaran yang benar. Setelah zaman Alkitab, maka Tuhan memakai konsili-konsili jikalau di zaman tertentu muncul perdebatan-perdebatan, kesesatan-kesesatan menafsirkan Kristus, menafsirkan Alkitab, menafsirkan Allah, setelah ditafsirkan jadi kacau, kekristenan jadi kacau, maka konsili itu terjadi. Konsili itu waktu terjadi, di dalamnya ada orang-orang yang Tuhan pelihara iman mereka dengan iman yang mereka dapat dari turun-temurun. Dan merekalah yang tanda petik mewakili para rasul untuk mensahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi Tuhan memakai bapa-bapa gereja. Akhirnya jemaat sekarang mengerti si A bidat, si C bidat, ajaran A, ajaran C ini bidat karena konsili yang memutuskan. Lalu kita lihat perkembangan zaman berikutnya, nanti muncul bidat ini lagi, mereka menyerang doktrin A, maka muncul semacam konsili lagi untuk membakukan. Sehingga teologi sistematik kita melihat semakin hari semakin kuat untuk mencegah semua kebobolan tanda petik yang dulu belum pernah dirumuskan, sekarang dirumuskan. Sehingga bentengnya, pagarnya menjadi semakin kuat. Semua ajaran bidat waktu mau masuk, kita sudah ada bentengnya dan kita sudah tahu celah-celah mereka masuknya dari mana, lalu kesesatan mereka ada di mana. Nah, ini semua Tuhan pelihara. Maka ajaran ortodoks, ajaran yang bisa ditelusuri di dalam sejarah, dari zaman sekarang kita mundur, kita akan menuju kepada zamannya kitab suci. Ajaran-ajaran yang muncul sekarang yang disebut bidat,
Itu ajaran yang tidak bisa ditelusuri sampai kepada kitab suci, dan mereka muncul di zaman-zaman tertentu, lalu berkembang, lalu seperti subur, tiba-tiba layu. Dan ada yang sudah mati, ada yang sudah mati suri, nanti berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun kemudian, dia hidup kembali oleh orang-orang yang menghidupkan, yang mau cari sensasi-sensasi. Tetapi ajaran yang muncul, yang bidat-bidat yang baru, ini sebetulnya sudah divonis di dalam zaman kuno, di dalam konsili-konsili. Konsili-konsili sudah mengvonis, ini bidat, ini bidat, ini bidat. Nah, kesulitannya adalah gereja-gereja tidak mau belajar bagaimana perkembangan dan bagaimana pimpinan Tuhan menjaga ajaran ortodoks ini turun-temurun. Sehingga gereja-gereja kesulitan, mendadak muncul ajaran yang aneh, gereja-gereja jadi panik. Padahal kalau kita mundur diam sejarah, mungkin 400 tahun yang lalu sudah disahkan ini ajaran yang palsu. Ajaran yang palsu ini sudah di-counter, inilah ajaran yang benar. Ayatnya ini. Semua sudah ada di dalam sejarah. Tapi karena gereja Tuhan tidak memandang kepada benang merah di masa lalu, maka gereja kewalahan seolah-olah itu baru ada di zaman sekarang. Kristen progresif ini ajarannya sangat-sangat lemah dan sangat-sangat bodoh. Kenapa? Karena apa yang dia katakan sebetulnya dari zaman dulu sudah ada. Jadi tidak ada pengertian yang baru yang dia cetuskan. Ada ajaran-ajaran bidat tertentu yang mereka cetuskan sesuatu ajaran yang belum pernah ada karena mereka mengkombinasikan lalu mereka membuat formulasi yang baru. Tetapi Kristen progresif tidak kreatif dan hanya mencomot-comot apa yang pernah ada di zaman dulu yang sudah dinyatakan bidat, dia ambil, dia munculkan. Sebetulnya munculnya Kristen progresif itu menjadi tertawaan dan bukan viral. Karena barang kuno. Bayangkan ya, mendadak ada orang bule datang ke Indonesia, dia makan nasi. Lalu viral seluruh dunia, ada orang bule makan nasi. Kita kalau lihat di daerah objek wisata, di Indonesia, di Bali, di mana-mana, kita juga lihat ada bule makan nasi. Kita mundur yang sejarah, berpuluh-puluh tahun yang lalu, ada bule-bule datang juga makan nasi. Lalu sekarang datang satu bule dari Rusia, misalnya dari Eropa, datang makan nasi. Lalu kita heboh, saudara ya, ini membuktikan kita kampungan. Nah, saudara perhatikan, munculnya Kristen progresif membuat dunia kekristenan zaman ini heboh. Ini membuktikan orang Kristen ini tidak mengerti sejarah. Karena tidak ada yang baru. Kristen progresif itu sangat lemah di dalam ajarannya. Bayangkan, ajarannya adalah Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Ini kan dari zaman dahulu kala sudah muncul. Nah, saudara perhatikan, Farisi sudah menyatakan prinsip ini. Di luar yang mereka pegang, di luar Yahudi, di luar iman kepada perjanjian lama itu, tidak ada yang namanya Allah yang jadi manusia. Yesus bukan Allah. Ini Yahudi. Alkitab begitu clear di dalam perjanjian baru, Yahudi susah terima Tuhan Yesus. Maka sekarang kalau kita lihat, Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Kita tidak usah heboh, kita cuma senyum. Kampungan, ini ajaran kuno. Lalu diam sejarah gereja berapa banyak bidat-bidat yang menolak Kristus, yang mempunyai duinatur. Ini sudah umum, saudara ya. Itu sudah sesuatu yang sudah lama, sudah di-KO-kan, tanda petik ya, sudah di-KO-kan, ajarannya sudah dimatikan, dilemahkan, karena tidak ada dasar Alkitab. Tapi begitu muncul, lalu menjadi heboh. Akhirnya orang yang mencetuskan, dia kira dia orang pintar. Padahal bagi kami yang membaca atau mendengar atau menyaksikan, bagi kami hanya senyum dan tertawa di dalam hati. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Ini pendapat yang sudah muncul dari sejak zaman dahulu. Lalu Alkitab itu banyak kesalahan. Alkitab banyak kontradiksi.
orang non-Kristen sebelum Kristen progresif muncul, di YouTube sudah debatin keabsahan Alkitab. Waktu orang-orang non-Kristen mendebatkan Alkitab ini palsu, berisi kalimat-kalimat nubuat palsu. Orang Kristen biasa saja, di mall biasa saja, khotbah di gereja semua biasa saja. Begitu ada satu orang menyatakan Alkitab ada kontradiksi. Seluruh gereja di Indonesia heboh. Lucu ya? Akhirnya orang yang cetuskan dia kira dia adalah tokoh di dalam zaman ini. Sehingga semua membahas dia. Nah, hari ini kita membahas ajaran ini bukan berarti kita juga salah satu dari orang-orang yang menghebohkan. Tidak, saudara ya. Maka saya sampaikan dengan kacamata yang lain. Ini ajaran yang bukan ajaran yang kuat. Ini ajaran yang sangat lemah, yang sangat biasa. Yesus bukan Tuhan, Alkitab banyak palsunya, Alkitab banyak kontradiksi. Aduh, kalau saudara browsing di Google, saudara tulis kontradiksi Alkitab. Nanti saudara akan melihat semua ayat demi ayat yang orang sudah adukan. Ini angkanya tulis jumlahnya sekian. Di sini angkanya kok beda. Konteksnya sama, ada dua angka yang berbeda. Yang ini sebut 2 orang. Yang ini kenapa sebut 1 orang. Yang disembuhkan ini 2 orang atau 1 orang. Yang ini tulis keluar dari Yeriko. Yang ini tulis ada di dalam Yeriko dan seterusnya, saudara ya. Yang ini tulisnya berapa hari kemudian. Yang ini tulisnya kok beda. Lalu dikontradiksikan, dinyatakan Alkitab banyak salah. Ini sudah sangat lama. Lalu begitu muncul satu orang mengatakan Alkitab ada kontradiksi. Coba lihat, Tuhan suruh Adam dan Hawa untuk apa? Monogami atau poligami? Untuk monogami. Kalau monogami, kenapa Daud banyak istri? Daud banyak istri poligami. Loh, Alkitab tidak konsisten. Monogami atau poligami. Ini teori yang sudah sangat kanak-kanak atau semacam pendapat yang sudah sangat kanak-kanak karena dari zaman dulu sudah ada orang serang ini. Lalu sekarang kekristenan mulai heboh. Nah, salah satu yang membuat heboh karena orang Kristen tidak mengerti sejarah. Jikalau kita sudah mengetahui mobil A, jenis A, sudah dipakai di dunia, di Amerika, lalu di Singapura, di Malaysia, di Eropa, semua sudah pakai, lalu mendadak mobil itu muncul di Indonesia. Kita cuma bilang, oh sekarang sudah muncul ya. Luar biasa ya, Indonesia akhirnya punya mobil ini. Padahal ketinggalan misalnya 20 tahun. Nah, orang yang sudah mengetahui, sudah ada mobil ini, lalu mobil ini sekarang ada di Indonesia, dia cuma senyum-senyum. Tapi orang yang tidak pernah tahu, dia kira ini mobil satu-satunya kali ada di dunia. Dan ini di Indonesia. Lalu dia heboh, dia sebar-sebarkan. Padahal orang yang mengerti, orang hanya senyum. Ini sudah ada. Oke, nah sekarang kita kembali ya. Kristen progresif menyatakan gereja bukan yang utama. Ngapain kita ke gereja kalau hati kita tidak beres? Maka kuncinya adalah hati. Ini konsep humanis. Konsep humanis dari zaman dulu. Nggak usah kita beribadah, yang penting hati kita. Ngapain kita beribadah, tapi masih ada musuh, lalu tidak jalankan apa yang baik di dalam norma masyarakat. Kalau begitu, lu ke gereja hanya munafik. Lebih baik tidak usah ke gereja. Gereja ada atau tidak, nggak ada urusan. Yang penting hatimu. Nah, ajaran kayak begini, ini sudah sangat kuno, dari zaman dulu sudah ada. Orang mendebatkan mengenai pentingnya gereja itu apa sih? Berdoa harus ke gereja. Ngapain ke gereja? Orang Kristen tinggal tutup mata di rumah. Nggak usah persekutuan doa. Persekutuan doa harus ditiadakan. Kebaktian. Ngapain perlu kebaktian? Kita kan ada Roh Kudus yang langsung bisa mengajarin kita. Firman Tuhan sudah di tangan. Tinggal kita buka, berdoa, minta Roh Tuhan mengartikan ayat ini kepada kita. Ngapain kita sampai ke sana? Nggak perlu. Kita yang penting baca firman, berdoa sudah cukup. Kita bersekutu sesama anggota keluarga sudah cukup.
Bukankah saya ini bait Allah, saya ini juga gereja, ngapain kita pergi ke gereja, kumpul-kumpul lagi ngapain? Ini ajaran yang sudah sangat-sangat kuno sebetulnya ya. Jadi waktu muncul kekristenan progresif itu mengajarkan gereja tidak penting, orang Kristen heboh, saudara ya. Lalu neraka, lalu surga. Aduh, ini sudah ajaran yang sangat kuno. Saksi Yehova sudah punya ajaran ini. Tuhan kalau baik, dia ada surga untuk manusia. Tuhan yang baik bukan Tuhan yang jahat. Tuhan yang jahat itu memasukkan manusia ke neraka. Karena Tuhan itu tidak jahat, maka neraka tidak ada. Di dalam Kristen progresif, orang-orang yang di luar Kristus bisa disebut anak-anak Kristus dan mereka bisa masuk surga karena ada perbuatan baik. Jadi semua yang berbuat baik, meskipun tidak mengenal kebenaran, tapi bisa berbuat baik, Tuhan akan kasih surga. Tuhan nggak mungkin taruh mereka di neraka, karena neraka itu untuk orang-orang jahat. Mereka ini orang-orang baik. Dari zaman dulu, ada yang menekankan perbuatan baik menyelamatkan. Orang yang punya konsep Allah itu baik, Allah tidak mungkin masukkan orang ke dalam neraka. Ini konsep saksi Yehova. Dan saksi Yehova ajaran sudah sangat kuno. Dan sampai hari ini mereka masih keliling-keliling untuk mengajarkan ajaran ini. Nah, kenapa orang Kristen kok tidak heboh? Begitu Kristen progresif muncul, langsung heboh. Ini membuktikan orang Kristen tidak pernah tahu ajaran saksi Yehova. Ini membuktikan orang Kristen tidak tahu sejarah bagaimana Alkitab sudah sering diserang, kekristenan sudah sering diserang berabad-abad, tetapi yang serang akhirnya sudah mati, ajaran mereka akhirnya sudah kolaps. Lalu mendadak ada orang cetuskan, lalu sekarang menjadi heboh, lalu orang ini menjadi viral, diwawancara di TV, lalu dia punya channel jadi rame dan seterusnya ya. Dan akhirnya setelah itu, dia gampang saja mengatakan, aku minta maaf. Itu terlalu gampang. Kalau saya jadi dia, saya tahu ajaranku ini salah. Dan ajaranku yang salah sudah merusak iman begitu banyak orang. Berarti saya harus belajar yang benar. Saya akan buat seminar lagi untuk mengcounter semua teori saya yang lama yang saya katakan itu Kristen progresif. Saya sekarang akan live, saya akan menyatakan yang ku ajarkan itu salah, yang benar itu ini. Maka saya akan buktikan semua ayat-ayat Alkitab yang benar. Barulah kita bisa menilai orang ini sungguh-sungguh bertobat dan mengerti kebenaran atau hanya ngomong maaf karena takut diserang. Oke? Nah, bagi saya lihat kesaksian dia, bagi saya secara pribadi, orang ini bukan bertobat sungguh-sungguh. Karena waktu dia nyatakan di dalam kalimat yang gampang, kayak easy going, saya cuma cetuskan, saya nggak ngerti kok bisa heboh sampai begini. Dan akhirnya saya rela kok tidak dianggap pendeta. Memang saya tidak suka disebut pendeta. Jadi tidak ada semacam pertobatan dan ingin menggali yang benar, lalu buat seminar untuk membantah semua teori Kristen progresif yang dia sudah ajarkan. Jadi orang ini hanya muncul di permukaan, tetapi sampai endingnya, sampai hari ini, saya belum lihat ada pertobatan dia yang sungguh-sungguh. Bahkan dia kesaksian, dia bangga, dia mau menjadi hamba Tuhan, sekolah teologi di luar negeri, lalu waktu sekolah teologi, lalu badan dia mulai ditato. Heran, saudara, orang sekolah teologi badan ditato. Ada satu orang yang chat kepada saya, karena waktu itu saya upload tentang bolehkah orang Kristen atau bolehkah tato, ada orang chat ke saya, Pak, di dalam dunia militer, orang kalau mau masuk, salah satu kriteria, tidak boleh ada tato. Nah, saya nggak tahu ya, saya belum pelajari di dalam dunia militer, TNI atau apa, saya belum pelajari, tapi dia bilang di dalam dunia militer seperti itu. Nah, bayangkan ya, orang dia militer punya konsep itu, tapi satu orang yang serahkan diri jadi hamba Tuhan, begitu masuk STT langsung badan ditato. Itu agak lucu, saudara ya. Bukan berarti kalau ditato masuk neraka gitu ya. Saya sudah bahas di dalam 2 sesi. Oke, nah sekarang kita kembali ya. Jadi, ajaran yang benar itu ajaran yang Tuhan pertahankan. Nah, puji Tuhan, Tuhan jaga sampai hari ini. Jikalau tidak, hari ini kita diserang kiri dan kanan, kita mau pegang ajaran siapa? Denominasi A, B, ini punya
doktrin yang beda-beda. Satu sinode dengan beratus-ratus bahkan ribuan cabang misalnya, itu pun ada perbedaan. Karena pendetanya dari aliran STT yang berbeda-beda. Maka penafsiran tema-tema tertentu, doktrin-doktrin tertentu, terjadi perbedaan antara satu pendeta dengan pendeta yang lain. Dan pendeta itu pegang cabang A, yang lain pegang cabang B, maka yang pegang cabang A ajarkan ke cabang dia. Maka jemaat dia mengerti yang pendeta A. Lalu pendeta A punya teori tidak disetujui pendeta B. Pendeta B ajarkan di gereja B. Maka jemaat sudah terkotak-kotak di dalam doktrin yang bermacam-macam. Itulah bahaya jikalau tidak ada ortodoksi yang Tuhan pelihara dari zaman ke zaman. Saudara lihat di luar kekristenan, saudara lihat di YouTube, saudara dengarkan khotbah, tafsiran tentang sorga, tafsiran tentang dunia, tafsiran dari satu pembicara yang non-Kristen sama pembicara lain dari aliran mereka, saudara lihat kontradiksi tidak habis-habis. Karena apa? Tidak ada pegangan ortodoksinya. Kita kalau dengar ada yang beda-beda, semua boleh ungkapkan, semua punya teori-teori, tapi puji Tuhan, Tuhan jaga ortodoksi itu di dalam sejarah. Sehingga kita masih punya pegangan doktrin Allah Tritunggal yang sejati seperti apa, doktrin Kristologi yang sejati seperti apa. Dengan kita pegang yang benar itu, barulah kita bisa menilai yang ini salah, ini bidat, ini salah, ini bidat, dan yang lain-lain. Dulu ada satu pendeta, dia sudah mati ya. Waktu saya mau serahkan diri jadi hamba Tuhan, saya tanya satu persatu pendeta. Dari Reform kah, dari Perkantas kah, dari mana saja. Saya setelah dengar khotbah, saya samperin. Karena saya dengar khotbahnya bagus, saya tanya dia, Pak, menurut Bapak, di dalam dunia kekristenan, ajaran mana yang paling mendekati kebenaran? Saya tidak tanya satu-satunya kebenaran, karena satu-satunya kebenaran adalah Tuhan dan kitab suci. Ajaran mana yang paling mendekati? Jadi kalau kita lihat ini, tembok, yang paling mendekati tembok, ajaran mana? A, B, C semua mengejar kebenaran, tapi yang paling mendekati yang mana? Maka dari satu pendeta saya dapatkan, dia jawab A. Yang dari pendeta, dia jawab B. Lalu saya kumpulkan semua jawaban, mayoritas mereka mengatakan ajaran reform yang paling mendekati kebenaran. Salah satunya, orang ini sudah meninggal. Dia bukan dari gereja Reform Injili, tapi dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani sampai tua dan akhirnya mati. Waktu dia masih muda, di retret, saya datangin dia, saya tanya, Pak, Bapak bisa kasih tahu saya, di dalam pengertian Bapak, mana ajaran yang paling mendekati kebenaran? Dia bilang, menurut saya, ajaran Reform. Maka puji Tuhan, hanya setelah saya bergumul sekian lama, saya serahkan diri masuk teologi, saya masuk di kubu Reform untuk meneliti ajaran yang benar. Bukan berarti di luar itu ajarannya semua ngacok-ngacok, tidak. Yang saya tanya adalah yang mendekati kebenaran. Reform juga terus mengejar dan terus mau mendekati. Ajaran lain juga terus mengejar dan terus mendekati. Maka semua ajaran pasti ada kelemahannya karena kita tidak sempurna, tapi yang paling mendekati. Oleh sebab itu, saya pelajari, saya masuk STT, dan akhirnya melalui ajaran yang saya pegang inilah ada semacam kekonsistenan yang luar biasa. Waktu kami kuliah teologi di zaman saya, kampus-kampus yang ada persekutuan, mereka keluarkan tema doktrinal. Maka pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan dari kubu Reformlah yang diundang untuk mengisi semua sesi. Dan kami masih mahasiswa, kami sudah diundang isi sesi Allah Tritunggal, isi doktrin gereja, isi doktrin akhir zaman. Dan mereka percayakan kampus-kampus Trisakti, UI, semua kampus-kampus, Untar, lalu Ukrida, dan yang lain-lain. Dan satu persatu BINUS itu semua mereka kalau tema doktrin di zaman dulu ya, mereka sulit cari hamba Tuhan, maka kami dari kubu Reform, kami yang diundang untuk mengajarkan ini. Sebagian mereka juga minta dari Perkantas dan seterusnya.
Nah, sampai hari ini kita bersyukur ajaran turun-temurun yang ortodoks ini adalah ajaran yang terus dikabarkan. Kami terus kabarkan dengan adanya medsos, akhirnya ajaran ini bukan milik dari satu gereja yang dulu kalau sudah dengar khotbah, lalu akhirnya tidak dipublish. Sekarang semua khotbah kita bisa publish. Nah, puji Tuhan ya. Sehingga kalau saya bingung doktrin apa, saya bisa browsing. Dosen-dosen di luar negeri, mereka yang ngajar yang bagus-bagus, mereka juga upload ke dunia YouTube. Sehingga kebenaran yang hakiki, yang asli, yang turun-temurun, sekarang bisa dideteksi dan bisa dipelajari. Dan buku-buku dari mereka keluarkan. Supaya apa? Supaya ajaran yang benar ini bukan dimiliki satu dua kalangan, tetapi menjadi milik dari semua kalangan. Nah, ini tugas dari setiap kita. Semua kebenaran yang kita pegang sebagai satu kebenaran yang kitab suci, kita harus jabarkan seluas-luasnya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Saya akan simpulkannya karena saya dikasih waktu tidak panjang, saudara ya. Nah, kita kembali. Ajaran Kristen Ortodoks adalah orang Kristen yang memegang ajaran yang bisa ditelusuri. Saya tidak bicara tentang organisasi ya, misalnya gereja Ortodoks Timur atau apa, mereka punya konsep apa, liturginya seperti apa, ini bukan di dalam wadah kita hari ini. Mereka punya tradisi, Reform punya tradisi, Injili punya tradisi, itu saya tidak bahas. Yang saya bicarakan adalah ajaran turun-temurun yang benar, gagasan yang benar, pendapat yang benar, yang Tuhan pelihara dari zaman ke zaman sampai hari ini. Jikalau tidak, maka sampai ke zaman kita tidak ada lagi fondasi. Karena semua orang yang pegang kitab suci, dia boleh tafsirkan suka-suka, alegoriska, macam-macam semua suka-suka. Tetapi karena ada satu ajaran yang benar, maka kita harus pelajari semua itu. Nah, puji Tuhan, maka kehadiran gereja, hamba-hamba Tuhan yang studi ini sangat penting. Saudara bayangkan, sekolah teologi kita belajar semua. Setelah belajar kita sampaikan, setelah khotbah, berapa bulan, berapa tahun, bahan kita sudah habis. Kita mesti menggali lagi, sampai berpuluh-puluh tahun bisa jadi hamba Tuhan, kita terus studi dan tidak habis-habis. Apalagi hamba Tuhan yang tidak pernah studi, lalu sekarang berdiri berkhotbah. Saudara bayangkan, kekristenan zaman sekarang ini diisi oleh banyak hamba Tuhan yang tidak pernah studi, lalu mewakili kekristenan mentafsirkan kitab suci. Dan ini muncul di YouTube, muncul di semua kalimat-kalimat mereka waktu mengatakan ayat ini berbicara tentang apa, lalu menafsir sesuatu yang akan terjadi di masa depan, lalu dari mantan dukun, lalu channel mereka sangat ramai, dan orang Kristen tertarik luar biasa. Ini membuktikan kekristenan zaman sekarang, kekristenan yang sudah sangat luntur, tidak belajar kebenaran yang hakiki. Kenapa mereka tidak dapat hakiki? Karena banyak gereja karena hamba Tuhannya, bukan dari hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mempertahankan kebenaran, maka khotbah dia bukan memaparkan kebenaran, tapi yang ada adalah mimpi-mimpi, motivator. Perhatikanlah khotbah-khotbah di YouTube. Mayoritas yang bisa menggalang banyak massa adalah khotbah yang berisi motivator. Ingat, motivator sama kitab suci ini lain. Karena motivator selalu akan memberikan semacam yang positif. Kamu bisa. Kamu kurang rajin. Kamu kurang banyak waktu. Kamu punya potensi. Alkitab berkata, kau tidak bisa. Kau tanpa Tuhan tidak bisa. Kau lemah. Kau berdosa. Kau adalah anak binasa. Kau domba tersesat. Nah, ini beda ya. Motivator, kau hebat. Kau pasti bisa. Kau sanggup. Ayo coba. Kau sanggup. Di dalam kitab suci, tidak ada orang benar. Satu pun tidak. Semua manusia orang berdosa, dan kita hamba dosa. Dan kita ditebus untuk menjadi hamba kebenaran, seumur hidup tunduk kepada kebenaran, dan kebenaran kitab suci adalah kebenaran yang menegur. Kebenaran yang terus membenahi. Oleh sebab itu, kekristenan kita adalah kekristenan yang terus bertumbuh. Kita bertumbuh secara pribadi. Oke, sekarang saya ajak kita melihat satu ayat di 2 Korintus di pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-16.
Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini progresif yang benar. Kristen progresif mau membuang semua ortodoks, mau membuang semua yang katanya dia kaku. Mereka rombak menjadi sesuatu yang baru. Dan ini bahaya yang terjadi di dalam gereja. Gereja-gereja sekarang merubah semua yang dulu-dulu sudah berjalan sekian lama, sekarang mulai dirubah. Apa yang mereka rubah? Perhatikan, saya masuk banyak gereja dan melayani banyak tempat dan saya lihat sendiri. Sebagian gereja sudah tidak pasang tanda salib. Saudara masuk, saudara bingung, ini gereja atau bukan, dari depan tidak ada salib. Saudara lihat mimbar gereja, ada panggung, tidak ada salib. Lalu, pendeta-pendeta yang khotbah, kita bingung yang mana si pendetanya. Karena mereka khotbah bisa pakai kaos, bisa pakai jaket. Kita bingung yang mana hamba Tuhannya. Kalau dulu, jelas hamba Tuhan yang mana. Gaya jalannya kita tahu. Sekarang hamba Tuhannya kita bingung yang mana. Dulu cari hamba Tuhan gampang. Kita lihat sepatunya yang mana agak resmi. Sekarang cari hamba Tuhan, dia bisa pakai sepatu olahraga dan dia pendetanya. Nah itu, membuat sesuatu yang baru untuk katanya bisa merangkul anak-anak muda. Ingat, sekali kita berkata untuk merangkul anak muda, kita mengkucilkan orang tua. Kita rubah semua musik supaya anak muda tidak lari. Akhirnya orang tua tidak lagi bisa ke gereja karena tidak bisa loncat-loncat dia. Kita akhirnya mau jangkau satu kubu. Sekelompok orang usia tertentu akan kena geser. Kita buat suasananya, begitu akrab. Pendetanya pakai kaos. Orang-orang tua yang pakai baju resmi, yang masih punya konsep datang ke ibadah harus rapi. Mereka waktu lihat, mereka akhirnya melihat hamba Tuhannya kok jadi batu sandungan. Satu sisi mau memenangkan orang yang muda, sisi yang lain orang tua akhirnya tersandung karena tingkah laku kita yang sudah berubah. Hati-hati, kontekstualisasi itu hati-hati. Kalau saya mau menangkan anak muda zaman dulu rambutnya berdiri, maka pendeta rambutnya satu-satu berdiri. Tapi sekarang sudah sedikit yang berdiri, karena anak muda rambutnya sudah sedikit yang berdiri. Zaman dulu muncul semua berdiri. Kasih form yang keras-keras. Pendeta juga kasih berdiri. Lalu muncul zaman pendeta tidak sisiran. Jadi cuma gini saja, langsung sudah khotbah. Sekarang anak-anak muda sudah jarang sekali yang tidak sisiran-sisiran seperti itu. Dan pendeta-pendeta yang dulu rubah-rubah, sekarang sudah rubah lagi. Untuk apa? Untuk bisa menarik, akhirnya rubah-rubah. Yang dia rubah adalah penampilan. Dia tidak rubah bagaimana mengerti kebenaran, mengajarkan kebenaran dengan kreatif. Yang dia kreatif adalah penampilannya. Kita mengajar dengan kreatif supaya anak-anak muda tahu bahasa kita, orang tua tahu bahasa kita kreatif. Tapi bukan kreatif di penampilan. Hari ini saya pakai kaos, besok saya pakai baju rompi, baju supaya bisa menarik. Lalu lighting gereja dibuat kayak diskotik untuk menarik anak muda. Waktu menarik anak muda, kita yang hadir di situ, kita pusing kepala. Karena kalau kita hamba Tuhan khotbah, duduk di depan. Dan di depan disoroti lampu yang tajam. Mata kita jadi buram, saudara ya. Karena disoroti. Satu sisi menangkap anak muda, sisi yang lain kita yang disoroti setengah mati, saudara ya. Lalu suara itu speaker dibuat kencangnya luar biasa karena anak muda senang. Orang tua waktu masuk, jantungan dia levelnya 50, begitu masuk levelnya 70 dan cepat kembali ke Tuhan, saudara ya. Karena musiknya kekencangan. Jadi satu sisi mau jangkau A, sisi yang lain akhirnya efek untuk yang B. Hati-hati ya, kreatif bukan di hal-hal fenomena. Kreatif di dalam teaching. Kreatif di dalam menyampaikan dengan kreatif kepada anak-anak dan freshness itu yang penting. Oke, saya akan akhiri di dalam ayat yang kita baca, manusia batinia kami dibaharui sehari lepas sehari. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Tuhan ajar kami melalui gereja, melalui hamba-hamba Tuhan untuk kami mengerti kebenaran. Sehingga kebenaran yang asli yang kami sudah terima, itulah akan menjadi fondasi bagi kami untuk kami menilai semua ajaran-ajaran muncul yang sudah ada dari zaman dulu, yang dihidupkan kembali di zaman ini, ataupun orang-orang yang mungkin memunculkan sesuatu karena rekaan-rekaan dari hatinya. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan membangunkan anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan bisa melihat kebenaran Tuhan yang Tuhan jaga sampai hari ini, dan bagaimana umat-umat Tuhan dibawa untuk masuk dalam kebenaran yang Tuhan sudah jaga itu. Sehingga sampai nanti waktunya, seperti yang Tuhan Yesus pernah nyatakan. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus, adakah dia mendapatkan iman di bumi? Iman yang Tuhan pelihara dari zaman kitab suci pasti masih ada. Tetapi adakah yang orang-orang yang mau masuk di dalam iman yang sejati? Sebanyak-banyaknya orang yang masuk tidak akan lebih banyak daripada orang yang meninggalkan kebenaran. Kami berdoa biar banyak anak-anak Tuhan sadar dan mereka kembali kepada iman yang sejati. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.